Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Raditya Dika. Iya. Kan ini panjat sosial, pansos, bawa nama orang terkenal. Kasihan. Yang udah buruk Suami aku atuh. tuh pengen terkenal banget guys. Udah punya pertanyaan satu. Opening lagi ya? Untuk kamu. Capek opening terus, nggak beres-beres. Kapan mulai ceritanya? Aku punya kepikiran satu. Kan kamu suka gini nih, suka. Enak amat ya dia ya. Lahirnya normal, enak amat ya dia ya normal lahirnya. Ya pokoknya kamu selalu menunjukkan keirian, kedengkian dan kehasadan itu kalau ngelihat orang yang lahir tuh dengan normal gitu, karena kamu ngerasa gue mah sesar keluar duit banyak gitu. Enggak keluar. Oh enggak keluar duit asuransi ya Titi. Alhamdulillah. Berapa? Sekian. Nggak keluar modal nol, biaya nol pak, kita lahiran Joya tuh nol, alhamdulillah. Itu dari saya. Iya. Ini nggak tahu nih. Nggak tahu anak kedua. Kelanjutannya. Anak kedua mah normal kan? Mudah-mudahan. Amin. Nah aku pengen tahu latar belakang itu apa sih itu. Kok kamu sampai Aku takut. Kok bisa Kalau sih? ditanya kamu takut ya? Kok? Kenapa nih? Karena kamu sering disalah-salahin sama aku. Padahal kan aku nggak maksud nyalahin. Tapi caci maki. Meluruskan. Oh. Gua Tapi nggak sampai merasa- caci maki aku. Itu bercanda. Bercanda. Itu bercanda. Beneran? Nggak mungkin itu aku caci maki. Sekali. Berkali-kali. Oh kayak gitu. Oke, silakan buat Miss In kali jawab. Nggak mau ah. Lah, Nggak natural ya. nggak beres satu ini tadi ceritanya. Kenapa tuh? Kenapa selalu muncul keiri, kedengki, kehasad dan itu keirian, kehasadan dan Jadi cerita kedengkian? yang kamu dulu aja ya. Ini jawab dulu, tanggung. Gitu. Nanti kamu kan balik nanya. Belum kamu. siap lahir dan batin. Ya, nanti tinggal diedit kalau jelek. Gitu. Jadi gini, pas lahiran tuh, aku kan orangnya sensitif ya, kayak tespek. Enggak sih. Tespek yang pertama kita kan ngaco. Kan sensitif namanya pak, Yang itu apa kita? sensitif. Yang paling murah apa sih namanya? Oh akurat kita ya. Oh iya, akurat. Sensitif kayak akurat. Itu ya akurat salah kan waktu awal-awal teh. Bukan Kok salah. negatif gitu. Emang belum muncul ya. Belum. Tapi kan besoknya beli sensitif langsung Bisa gitu ya? Aneh ya? Soalnya sensitif. Jadi dia sangat mendetek ada bayi atau tidak. Iya. Bu silakan Bu dilanjut Aku Bu. kan orangnya sensitif banget ya. Terus aku tuh sebenarnya niatnya tuh awalnya baik, jadi mau cuti 2 minggu sebelum HPL gitu, karena kan kita di Jakarta, terus takut tiba-tiba mulai kontraksi di sana kan bingung ya. Iya. Karena perlengkapannya semua di Bogor, Betul. perlengkapan sekoper itu. Buat siapan bayi lahir. Iya, hospital bagnya di Bogor. Terus cuti lah 2 minggu sebelum HPL. Taunya malah stres aku tuh di rumah. Selama 2 minggu itu. Iya, stres banget. Niatnya pengen Healing. bukan pengen healing, kan dulu nggak kenal healing. Recovery. Pengen menikmati aja gitu. Pengen istirahat juga karena capek kan ya kerja ya. Betul. Sambil hamil, terus waktu itu tuh sambil kita ngontrak di 3 lantai ya, lantai 3. Iya, masih di Jakarta. Iya. Jadi, Kontrak di lantai ketiga. iya benar. Terus masih motoran sampai 8 bulan ya aku masih motoran ya. Betul. Ya pas udah mendekati hari H-nya pengen kayak istirahat dulu gitu. Iya. Emang kebukti sih sekarang si Joya agak berotot gitu. Wah, ngaruh ya. Kira-kira emaknya juga naik turun tangga. Habis itu, nah pas nyampe rumah tuh sebenarnya awal-awal tuh kan pas minggu pertama kita masih kontrol ya ke dokter tuh, dokternya masih sampai ketemu ya di ruang persalinan tuh masih kayak Positif bentar ya, lagi vibe-nya tuh positif gitu. gitu. Udah gitu
di rumah tuh malah stres gitu. Stresnya kayak udah jalan tiap hari gitu kesana kesini. Selama 2 minggu itu. Terus udah naik turun tangga, udah Menstimulus udah mesti mulus, si udah bayi yoga supaya ala-ala sendiri gitu, ngikutin yang di YouTube. Tapi malah ke distract sama orang-orang yang nanya gitu. Kapan lahirnya? Udah mules belum, sedangkan kan nggak tahu ya mules tuh kayak gimana. Mules yang Benar-benar mau kontraksi lahiran ya. tuh kayak gimana kan nggak tahu ya, karena baru pertama gitu. Akhirnya aku ngomong sembarangan deh pas malam, nggak usah pura-pura nggak tahu kan kamu ada di dekat Oh aku. iya, aku lupa. Jadi aku ngomong sembarangan deh. Semalam sebelum Joy lahir. Iya, kata aku udah ketubannya pecah aja gitu, saking aku nggak mau nunggu lagi, padahal kan masih ada waktu ya. Santai aja gitu. Padahal harusnya nikmatin aja. Nggak usah terpengaruh sama omongan orang. Iya. Emang omongan orangnya apa aja, Pak? Itu aku paling ingatnya ya, udah mulus belum? Ini mah bentar lagi nih, udah di bawah gitu. Yang parah yang mana? Yang parah nggak ada. Aku cuma kesel aja gitu kalau ada yang nanya gitu. Nggak tahu bawaannya kayak ngapain sih nanya-nanya mulu, itu udah nahan-nahan banget. Terus waktu itu sama ke distract juga gara-gara kan cuti, otomatis nanti harus masuk lagi kan, biarpun ujung-ujungnya ngajuin resign, tapi tetap masuk. Itu kayak aduh buruan nih kapan lahirnya ya, nanti keburu masuk kerja gitu. Padahal kan habis itu resign juga, jadi kenapa ribet terlalu mikirin yang enggak gitu. Aku nyesel banget sih sampai sekarang aja. Sebenarnya kalau ngomongin tuh masih kayak kerasa nyesel gitu. ya. Iya, Penyesalan terbesar selama hidup di dunia. Akhirnya bener deh tuh jam 12 malam. Jam 12 malam pecahnya mah. Kita nyampe rumah sakitnya jam sekitar 2 pagi. Jam 12. Untung kerasa kan ada yang tidur tiba-tiba lah air kok apa banjir nih rembes gitu ya. Kalau aku tuh kerasa, jadi karena pengen pipis sih, tiba-tiba airnya langsung gitu. Kayak air terjun gitu. Padahal nggak ngeden gitu. Enggak ngapa-ngapain gitu. Terus tuh sempat diem dulu, nanti aja lah ke rumah sakitnya gitu. Pas googling ternyata harus buru-buru kalau udah pecah ketuban tuh. Iya, tapi ternyata setelah aku pelajarin lagi nih sekarang ya, ternyata harusnya kita juga nggak usah panik kayak gitu sih. Santai aja gitu. Iya, santai aja walaupun pecah ketuban. Iya, seenggaknya kalau di rumah kan masih bisa ada positif vibes yang masuk gitu. Kalau di rumah sakit kan ya aku bisa nyebutnya dia kayak komersil gitu sih ya. Jadi nggak mau ribet, nggak mau ya udahlah yang penting lu selamat gitu. Nanti selamat, bayi lu selamat. Nanti nggak selamat juga kita yang disalahin. Padahal walaupun pecah ketuban, kalau dari referensi yang kamu dapet masih bisa normal tuh. Masih bisa banget. Jadi aku baru tahu juga kalau pecah ketuban itu kitanya tetap harus santai, jalanin aja kayak aktivitas biasa. Toh di rumah sakit juga kan sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain ya, cuma bener-bener nungguin pembukaan. Kayak nggak ada sesuatu yang aku lakukan selain tiduran gitu. Harusnya tuh aku masih ya udah kayak biasa aja ngejalanin aktivitas. Karena emang si ketuban yang pecah itu airnya nggak keluar lagi setelah yang malam itu ya. Itu terus-terusan keluar memang, terus-terusan keluar. Kalau misalnya aku gerak kayak gimana gitu, dia tuh keluarnya ya lumayan banyak sih, lumayan banyak. Jadi aku tuh takut, udah mah nggak tahu ilmunya, terus disuruhnya cuma kayak gitu, ya udah Bu tidur ngadep ke kiri, miring ke kiri ya, udah kayak gitu. Sebenarnya orang-orang yang aku tahu ya setelah aku lahiran yang udah pecah ketuban itu, mereka masih aktivitas kayak biasa, terus mereka masih menstimulus buat pembukaan gitu ya. Jadi bukan tidur di kasur. Enggak, dia tuh masih main jimba, terus masih kayak biasa lah ngestimulus buat walaupun pecah ketuban gitu. Iya, itu aku juga kayak mungkin pikirnya ketubannya masih banyak ini airnya gitu kali. Dan nggak langsung buru-buru ke rumah sakit karena dia udah tahu kan ilmunya, kalau pecah ya udah santai dulu, kayak biasa stimulus gitu. Tuh aku masih sedih sih sampai sekarang.
Karena sedihnya karena sesar. Sedihnya karena pertama nggak maksimal ya nyari ilmunya. Mengupayakan supaya dia bisa normal. Iya, aku kayak sebenarnya aku udah coba searching gitu kayak persiapan mau melahirkan kayak gimana, nanti jadi ibu gimana, ngurus anak, tapi kayak masih kurang terus gitu, ternyata masih banyak yang belum dipersiapkan iya, dan gitu. diketahui. Terus itu yang pertama. Yang kedua, aku selalu kayak nyalahin orang-orang gitu loh, padahal kan sebenarnya Ya kan udah sih, balik biarin lagi aja, gitu. salah aku ya, aku tuh kayak nyalahin itu sih di induksinya nggak maksimal gitu, aku nggak dikasih kayak semangat gitu sih, emang biasa aja sih ya pas di rumah sakit tuh kayak oh lu mau lahiran ya udah gitu, Iya, oh udah pecah ketuban, tunggu ya bentar gitu, kayak dianggap suatu hal yang normal biasa ya. gitu. Karena mereka udah sering ngelayanin orang yang seperti itu. Iya, terus kayaknya pas mau lahiran juga aku sempat marah sih sama mama aku. Jadi kena karma Durhaka gitu. ya. Kena karma jadi. Kayaknya aku banyak salah banget sama mama aku deh, makanya lahirannya sesar. Makanya sampai sekarang kamu akan terus iri dan dengki ketika ada teman-teman yang melahirin secara normal. Iya, Sampai kamu bisa normal juga. gak tahu aku juga sampai kapan. Berarti kamu belum mindfulness ya. Walaupun kamu sudah ikut kelasnya. Biarpun aku udah tahu ilmunya tapi kayak susah gitu loh ya, kayak Kan kata-kata si mbaknya juga, mindfulness mah bukan satu hal yang bisa dilakukan tiba-tiba setelah tahu teori, perlu latihan terlebih dahulu. iya. Yang penting kamu inisiatif latihan terus menerus. Iya benar. Oh jadi gitu latar belakang kenapa kamu selama ini selalu iri dan dengki terhadap teman-teman yang hidup normal, yang lahiran normal. Oh gitu. Iya. Sebuah cerita yang inspiratif sekali. Nggak biasa. Oh biasa aja. Sebenarnya Harapannya untuk teman-teman yang mendengarkan ini apa tuh berarti? enggak, sebenarnya gini ya, sebenarnya aku harusnya bersyukur juga sih Iya. dengan lahiran seperti itu, lahiran sesar itu kan anak kita juga kan selamat, akunya juga selamat. Yang terpenting maksudnya yang terpenting. Sebenarnya yang terpenting itu sebenarnya banyak banget hal yang Tetap perlu bisa disyukuri. ya sebenarnya masih banyak drama ya di samping itu gitu ya. Kalau misalnya jadi ibu baru tuh kan sesuatu yang baru tuh kita kan nggak pernah ngalamin ya, jadi maksud aku Namanya tuh juga baru gitu ya. iya, jadi maksud aku tuh banyak banget dramanya gitu sama sesuatu yang baru, apalagi aku sih khususnya aku kan drama queen. Sehingga apa motivasi kamu ngomong kalimat itu apa? Ya maksud aku selain lahiran sesar dan normal itu masih banyak banget dramanya ya yang harus dipikirin gitu. Nanti habis anaknya lahir nanti ditanya lagi asinya ada nggak, maksudnya banyak nggak, daripada pusing, Iya. riweuh, nyesel mikirin kemarin lahiran sesar, lebih baik mikirin drama-drama yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Iya benar gitu. Nyiapin Karena masih energi banyak, gitu iya ya. benar, Karena masih baik banget dan terbukti gitu ya. terbukti. Tapi aku tetap aja masih berkutat sama biarpun drama yang lain lagi dijalanin gitu. Jadi terakumulatif gitu. Iya. Makanya kamu sekarang lebih ke gangguan psikis gitu. Gila dong Pak saya Pak. Gangguan psikis kan belum tentu gila. Belum tentu. Bisa stres berlebihan juga gangguan psikis ya. Iya. Tidak mindfulness pun gangguan psikis. Semua orang dong gangguan psikis. Oke. Gitu. Jadi pesan moralnya untuk teman-teman ya. Kamu nggak mau nanya dramanya apa lagi? Enggak ya? Udah habis waktunya, nanti kelamaan. Di lain session aja maksudnya. Oke. Kan siapa tuh di stasiun-stasiun lain bisa. Stasiun. Ngarep banget. Ya udah. Jadi gimana nih buat teman-teman yang mungkin hari ini lagi juga hamil kan? Ya. Atau udah bentar lagi mau lahiran. Atau bahkan udah lahiran secara sesar juga sama kayak Iya aku. betul. Pesannya sih. Nanti dulu yang udah lahiran nanti dulu. Ini mah yang belum nih yang yang belum. belum. Yang belum, jangan lupa kalian terus belajar. Asik.
kayak ini banget ya, menggurui banget nggak sih? Betul. Belajar. Belajar. Belajar is the key of the success. kunci kunci kan, belajar adalah kunci. Of the success people. Oke, dia kayak gitu. Jangan lupa terus belajar supaya Kayak tidak nambah ilmu lagi, kayak dan- haus ilmu setiap saat gitu. tentang mengurus anak dan rumah tangga dan Kayaknya menjadi istri yang enggak, baik. yang aku dulu terlalu fokus ke ngurus anaknya kok gimana ini. Kayak Maksudnya kalau mau fokus lahiran, aja di momen yang hari ini sedang lu lalui gitu ya. iya, di yang pas nanti nih dekat-dekat lahiran tuh Pelajari ilmu di situ. kayak gitu, di situ dulu aja fokusnya. Jadi waktu pas udah 9-8 bulan gitu, daripada mempelajari MPASI, daripada mempelajari ASI booster seperti yang kamu lakukan, lebih baik mempelajari bagaimana menstimulus kontraksi Iya, gitu ya. ya yang dekat-dekat dulu aja. Jangan jauh ke depan gitu ya. Yang hari itu lagi ya gitu ya. Iya, otak aku kan rada-rada terbatas nih ya. Maksudnya kalau Justru karena terbatas pikirin yang itu dong. Iya. Jangan pikirin yang di depan. nah itu kalau misalnya ada yang ngerasa aku mah bisa semua juga masuk Oh, gitu ya, gitu. itu mah Terserah boleh sih. juga, itu lebih bagus. Cuma alangkah gitu. lebih baiknya kalau mempelajari Step yang by step aja. sedang dilalui aja dulu ya. Oh, Ya, iya. benar. Supaya nggak overload juga pikirannya. Overthinking Pak. Oh ya, overthinking maksudnya. Oke, sungguh menginspirasi sekali. Biasa aja. Fisika. The story is grateful. I want to. Ngeledek. Aku lagi sedih sebenarnya, lagi masih sedih. sedih nih. Iya ya. Tapi ya sudah lah ya, namanya juga kehidupan ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kok Ya emang gitu lah. kayak ngomongin itu? Oh, udah malam. Udah segitu aja ya Oke. cerita. Mungkin di video ini karena udah terlalu lama, cukup satu cerita dari kamu dulu aja ya. Menjawab satu pertanyaan dari aku. Nanti jangan lupa tunggu video selanjutnya, karena di video selanjutnya Inka yang bertanya dan saya yang menjawab. Ya, Dan tentunya dengan cerita-cerita yang biasa aja sih. Sharing aja. Sharing lebih pengalaman. cerita-cerita yang kalian semua belum tahu. Emang bener kan belum tahu? Cuma nggak tahu berkesan atau tidak. Kayak orang juga ngapain tahu gitu ya. Iya juga sih. Iya. Ya udah. Jangan lupa like dan subscribe, terus nyalain lonceng. Dan untuk kalian juga yang punya sedikit banyak pengalaman sejenis seperti yang Miss Inka rasakan, silakan komen di kolom komentar yang sudah tersedia di aplikasi YouTube ini. Sampai jumpa. Nggak usah sedih deh. Sampai bertemu di Video selanjutnya. video selanjutnya. Dadah. Happy. Happy juga.